ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan membawakan informasi-informasi menarik. Ya, masih seputar dunia politik ya Indonesia. Hari ini bagaimana seluruh mata masyarakat tertuju pada satu kasus yang besar tentunya dan berpengaruh bagi jalannya proses demokrasi Indonesia ini. Tentu sengketa PHPU dan gugatan PHPU yang ada di Mahkamah Konstitusi. Hari ini begitu ramai ya, mengundang banyak sekali animo masyarakat ya untuk menyaksikan bagaimana jalannya proses peradilan yang berada di Mahkamah Konstitusi. Beberapa hari lagi Mahkamah Konstitusi ini akan mengeluarkan sebuah putusan, dan putusan ini putusan yang krusial, di mana putusan yang keluar ini akan menentukan bagaimana jalannya demokrasi kita ke depannya. Apakah terhenti ataukah demokrasi kita ini akan dikungkung dalam sebuah sistem otoritarian yang dilakukan oleh presiden hari ini. Nah, hari ini beberapa pengamat politik sedang melihat bagaimana proses yang sedang berjalan hari ini di Mahkamah Konstitusi. Terutama beberapa waktu ke belakang ini sudah banyak sekali guru besar, tokoh budayawan, tokoh politik juga ikut memberikan satu kalau dibilangnya satu surat, tetapi secara hukum itu disebutnya sebagai amicus curiae. Nah, amicus curiae ini ya apakah akan menentukan atau tidak? Karena kita lihat beberapa hari ke belakang ini memang banyak sekali yang menyampaikan atau mengirimkan amicus curiae itu pada Mahkamah Konstitusi. Di antaranya ada para guru besar. Ya, guru besar ada sebanyak 300-an lebih lah ya, 303 atau 300 lebih guru besar ini menyampaikan amicus curiae pada Mahkamah Konstitusi. Lalu juga ada budayawan, dan yang terakhir yang paling heboh ini adalah ketika Megawati Soekarno Putri menyampaikan dan juga memberikan amicus curiae pada Mahkamah Konstitusi. Wah, ini cukup ramai ya. Nah, jadi gini. Amicus curiae itu memang berpengaruh ya dan sangat dibutuhkan dalam sebuah proses peradilan, dan memang kasusnya itu mengundang banyak sekali kontroversi, dan juga kasusnya itu berdampak langsung pada sebuah sistem tata negara atau pada masyarakat secara langsung. Artinya amicus curiae ini memang salah satu faktor dan salah satu elemen penting dalam sebuah proses persidangan ketika akan mengeluarkan putusan dalam sebuah proses persidangan yang dilakukan oleh hakim. Hari ini ya, kalau kita lihat proses ini memang sangat gaduh sekali, di mana melibatkan paslon 01, 02 dan 03. Nah, kalau kita melihat coba Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48, di situ memang dituliskan hakim ini memiliki kewajiban, ya, wajib untuk menggali informasi dari masyarakat. Lalu juga wajib untuk mencari bukti-bukti, dan yang terakhir tentunya mencari keadilan yang substantif, ya, bukan hanya sekedar menghitung suara atau kalkulasi seperti kalkulator, karena Mahkamah Konstitusi ini bukan suruh berhitung pakai kalkulator. Jadi keadilan yang substantif inilah yang akan dicari. Salah satunya adalah melalui amicus curiae. Nah, amicus curiae ini memang dilindungi oleh konstitusi. Ada beberapa orang yang memiliki atau kriteria
orang yang memiliki hak. Ya, jadi ada kriteria siapa saja yang memiliki hak atau legitimasi untuk menyampaikan amicus curiae. Nah, jadi ada dua. Ada dua. Yang pertama, orang yang memiliki portofolio lah atau rekam jejak baik dalam menjaga demokrasi. Megawati Soekarno Putri itu sudah membuktikan dia memiliki portofolio bagaimana dia menegakkan demokrasi. Kita tahu di tahun 98 ya, menjelang runtuhnya Orde Baru, Megawati melakukan sebuah gerakan politik maupun gerakan masyarakat di mana dia mendorong untuk terbangunnya atau lahirnya demokrasi melalui proses yang konstitusional. Ya, kita tahu bagaimana Pak Harto ini turun oleh MPR melalui dorongan-dorongan dan tekanan-tekanan masyarakat pro demokrasi, dan Megawati salah satunya waktu itu. Jadi dia memiliki legitimasi itu. Yang kedua, orang yang tidak pernah punya track record cawe-cawe, tidak punya track record untuk mengintervensi satu lembaga hukum atau lembaga negara, tidak pernah punya track record mengatur hasil maupun proses pemilu itu. Artinya Megawati pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Dia pun tidak pernah ketika menjadi presiden ya mendorong anaknya atau koleganya dengan cara cawe-cawe atau dengan cara mengintervensi satu lembaga hukum. Dia tidak pernah melakukan cawe-cawe atau mengintervensi keputusan dari satu lembaga penyelenggara pemilu. Artinya dia punya yang namanya legitimasi juga, legitimasi moral. Nah, MK harus mempertimbangkan amicus curiae ini. Ya, karena dia atau orang-orang yang menyampaikan amicus curiae ini, orang-orang yang memang terbukti dan valid, terlegitimasi, tidak pernah melakukan hal-hal yang masuk ke dalam kriteria tadi. Ya, tidak pernah melakukan cawe-cawe dan lain-lain, atau apalagi mengintervensi lembaga hukum dan penyelenggara pemilu. Nah, maka dari itu MK harus mempertimbangkan amicus curiae dari orang-orang yang menyampaikan amicus curiae tersebut. Karena mereka semua memiliki legitimasi moral. Lalu amicus curiae apa sih? Apakah memiliki kepastian hukum atau landasan hukum? Tentu. Amicus curiae itu ya adalah sebuah bagian dari sebuah proses atau sistem hukum. Amicus curiae memiliki mekanisme di mana amicus curiae ini salah satunya adalah dengan cara hakim mengundang pihak ketiga ya, untuk memberikan opini, data ataupun bukti dalam sebuah proses persidangan. Ya, jadi memang hal ini amicus curiae ini memang harus ada gitu, harus disampaikan dalam sebuah proses persidangan yang memang amat pelik sekali ya, memang amat pelik sekali. Kita lihat saja nanti apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan dari paslon 01 atau 03 ataupun bahkan menggagalkan. Dari sini kita dapat melihat bagaimana ke-8 atau ke-9 hakim, 8 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang menjalani proses persidangan ini. Dan saya optimis sekali bagaimana hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ini tentu memiliki integritas. Hakim-hakim ini profesional dan juga hakim-hakim ini mampu melahirkan sebuah keputusan yang memang keputusan ini adalah sebuah hasil dari berpikir dan moral masyarakat yang menginginkan keadilan dalam proses demokrasi ini, agar demokrasi ini tidak tercederai oleh upaya-upaya yang menginginkan demokrasi ini runtuh. Jadi jangan sampai ya demokrasi ini kemudian menjadi sebuah hanya sebuah pajangan saja, hanya sebuah artefak saja atau artifisial saja bentuknya, tetapi demokrasi ini benar-benar harus dijalankan, nilainya maupun juga proses praksisnya itu harus benar-benar dijalankan secara praksis maupun filosofis. Kita lihat saja nanti bagaimana Mahkamah Konstitusi ini benar-benar memutuskan keputusannya.
Mudah-mudahan hasilnya itu dapat menjadi sebuah nilai keadilan dari Mahkamah Konstitusi yang menjaga demokrasi sebagai benteng demokrasi ini. Itu saja mungkin informasi dari Intel Donat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.